Pemirsa TV One dimanapun berada, santriwan, santriwati, insan cendikia, yang semoga siang ini senantiasa Allah berikan penjagaan buat kita semuanya. Saya mau tanya nih buat santri yang di sini, siswa-siswi yang ada di sini, ada nggak yang sanggup sembahyang tiap malam, sembahyang tahajud tiap malam? Ada nggak di sini nih? Mukanya sih nggak kelihatan, paling ya. Ada nggak yang bisa puasa saban hari? Pemirsa TV One juga dimanapun berada, jarang orang yang bisa melakukan istiqomah saban malam, sholat malam, ngadep kepada Allah. Siang dia puasa full, setiap hari dia puasa. Bahkan dia akan memperoleh pahala seperti orang yang setiap hari nenteng-nenteng pedang buat ngebunuh musuh-musuh Allah. Dia akan mendapatkan pahala itu dengan tanpa berperang. Dia akan mendapatkan pahala itu dengan tanpa sholat malam maupun tanpa puasa. Mereka sudah mendapatkannya. Siapa tuh? Gara-gara anak yatim. Nabi SAW dalam kitab hadis kumpulan Sunan Ibnu Majah, di situ ada sebuah hadis Mas Agung luar biasa yang mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita. Man ada thalathatan minal aitami kana kaman qama lailahu wa shoma naharahu. Siapa orang yang mengurus 3 anak yatim, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang sholat saban malam. Dia akan mendapatkan pahala orang yang puasa saban malam. Tanpa dia melakukan sholat, tanpa dia melakukan puasa. Kalau bukan karena keistimewaan anak yatim, maka ini tidak akan terjadi. Belum lagi janji dari Rasulullah SAW bahwa mereka bukan hanya masuk ke dalam surga, mereka yang menyantuni dan membiayai anak yatim kafil, bukan hanya insidental setahun sekali, 10 Muharram saja dia santuni, bukan itu. Kafil adalah al-qiyamu bi umurihi. Dia urusin semua urusan anak yatim. Maka bukan hanya masuk ke dalam surga. Bayangkan kita duduk di samping Rasulullah SAW. Saya suka bilang, kita duduk di samping Pak Lurah aja bangganya luar biasa. Kadang-kadang kita foto, kita taruh di ruang tamu. Emang kenapa sih foto sama Pak Lurah aja pakai dipajang di ruang tamu? Ustadz, kan kalau deket sama Pak Lurah bikin KTP gampang. Kenal sama gubernur, bangganya luar biasa, manusiawi. Kenal dengan menteri, luar biasa, sekampung dia informasiin. Duduk di samping Presiden RI, kemuliaan betul. Tetapi yang Nabi tawarkan adalah duduk bersama beliau, di samping beliau, di dalam surga, kekal selamanya. Tapi sedikit orang yang mau tertarik ngurusin anak yatim. Saya terharu ketika ada seorang jamaah yang BBM kepada saya, Ustadz, saya baru melahirkan seorang putra. Saya mau titip setiap bulan buat santunan membiayai anak yatim. Ya Allah, baru ngelahirin anaknya udah diajarin buat nyantunin kebutuhan anak yatim. Nggak mahal, cuman gope 500.000. Cicilan motor kuat, cicilan rumah berani, cicilan mobil diusahain. Cicilan dalam tanda kutip, bisa duduk di samping Rasulullah. Banyak orang yang kagak mau ambil. Di mana sesungguhnya keinginan kita bahwa benar adanya ingin menjadi penghuni surga. Peluang itu dibentangkan dengan kita memuliakan anak yatim, dengan kita menyantuni dan membiayai anak yatim. Tiket kita masuk ke surga udah dijamin. Makanya mudah-mudahan nih saya doain nih siswa-siswi insan cendikia biar jadi orang kaya semuanya. Kalau jadi orang kaya enak, ngeluarin duit kagak pakai mikir. Buat nyantunin anak yatim, alumni dari insan cendikia semuanya punya anak yatim, 10 orang per kepala. Subhanallah. Bu, yang jadi ketua yayasannya berhasil karena ketua yayasannya senior saya dulu. Subhanallah nih, ini ditargetin kecil buat membeli dunia.
Yang mahal adalah bagaimana kita mau untuk menyisihkan dari harta kita untuk membeli kebahagiaan yang kekal. Coba pikirin dah. Makanya saya ingin mengajak kepada pemirsa TV One, kalau benar emang sayang sama badan kita, kalau emang benar sayang dengan wajah kita, itu buat beli kosmetik dikurangin buat makan anak yatim. Kita butuh buat banyak amal pada saat nanti kita berhadapan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Berapa banyak orang yang kalau buat urusan dunia siang malam dia nggak peduliin. Oh, saya ngebaca hadis ini, iya 3 anak yatim aja kita tidur tapi dapat pahala sholat malam. Kita tidur tapi kita dapat pahala orang yang puasa seharian. Kita tidur, kita dapat pahala orang yang berjuang siang dan malam untuk menjadi pembela-pembela agama Allah. Gampang, menjadi orang Islam tuh enak bener. Yang penting punya keberanian. Tanya pada diri kita, bahwa inginkah kita menjadi orang bahagia? Santriwan, siswa-siswi Insan Cendekia, mudah-mudahan senantiasa dalam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam dunia kita yang diberikan kesempatan hidup yang sangat singkat ini, Allah menghamparkan begitu banyak kesempatan kepada kita untuk melakukan amal soleh. Salah satunya adalah menyantuni sekaligus memelihara anak yatim, sekaligus juga menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Nah, pada segmentasi yang ketiga nanti kita akan mendengarkan paparan dari guru kita bahwa ada sebuah riwayat Nabi Yakub sempat dibikin buta oleh Allah. Mengapa beliau dibikin buta? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.